Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Andri Sinaga. Saudara, perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut akan segera berakhir. Banyak atlet dari beberapa cabur yang telah menyelesaikan pertandingannya dan akan kembali ke daerahnya masing-masing. Untuk memastikan kepulangan para kontingen dan tamu, pemerintah daerah berkoordinasi dengan sejumlah maskapai serta meminta Angkasa Pura untuk memaksimalkan pelayanan kepulangan atlet di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Pengelola bandara menyediakan jalur khusus bagi kontingen dan tamu PON ke-21 Aceh Sumut untuk mempercepat proses boarding di bandara. Sementara itu, usai meninjau Stadion Utama Sport Center Sumut, Menpora Dito Aritejo juga mengecek pembangunan jalan belakang menuju gedung bola voli indoor di kawasan Sport Center Sumut yang sempat viral karena jalan yang berlumpur dan belum selesai. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo turun langsung mengecek gedung bola voli indoor di area belakang Stadion Utama Sport Center. Dito memastikan meski pembangunan gedung bola voli belum sepenuhnya rampung, tempat ini nantinya akan menjadi satu-satunya gedung voli indoor yang memiliki pendingin ruangan standar internasional khusus untuk pemain dan penonton. Tak hanya gedung, Dito Aritejo juga meninjau jalan belakang menuju gedung voli indoor yang sempat viral karena berlumpur. Tadi dari Stadion Utama sekarang melihat yang kemarin dikeluhkan banyak atlet waktu kita delay sebelum 1 hari, tapi alhamdulillah jalannya sudah rata dan tadi saya sudah melihat langsung itu di dalam venue dari volley. Alhamdulillah penonton saya rasa nyaman, ya memang harus kita akui ada beberapa finishing yang belum sempurna, tapi ini akan menjadi salah satu venue volley yang sangat baik di Indonesia. Ketua PB PON 21 Sumut yang juga penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menjelaskan pembangunan jalan belakang menuju venue bola voli terkendala anggaran. Fatoni bilang anggaran baru dicairkan bulan Juli lalu sehingga pembangunan jalan baru akan rampung Desember mendatang. Keterlambatan cairnya anggaran karena dana pembangunan jalan belakang baru dibuat. Jalan yang voli kemarin. Jadi jalan voli itu baru mulai dikerjakan bulan Juli dan harusnya berakhir bulan Desember. Tapi ini luar biasa, ini sebelum Desember kemajuannya sudah pesat. Maka setelah kemarin ada masukan, kita bergerak cepat, kemudian segera diselesaikan. Itu alasannya terlambat kenapa Pak? Karena belum dianggarkan sebelumnya. Tadinya hanya jalan di depan saja, saja ya. Belakang ternyata perlu jalan, maka itu anggaran lapangan. Sementara itu, saudara, pasca mendapat sorotan publik, pengerjaan venue bola voli indoor PON ke-21 Aceh Sumut 2024 terus dikebut dan hari ini perbaikan difokuskan pada akses utama ke Sport Center. Sejumlah alat berat terlihat beroperasi di depan gedung voli indoor untuk memadatkan tanah yang merupakan jalan masuk ke venue. Kontingen dan penonton pun masih harus berjalan kaki karena akses belum bisa dilalui kendaraan. Sementara itu, lantai di dalam gedung belum dipasang keramik. Meski demikian, 2 lapangan yang tersedia sudah bisa digunakan. Sebelumnya beredar video di media sosial menunjukkan kondisi jalanan di sekitar venue cabur voli di Deli Serdang, Sumatera Utara belum rampung. Akses tampak masih berlumpur dan sejumlah atlet pun harus berjalan kaki. Sementara alat berat masih dikerahkan untuk merampungkan venue. Ya, meski perhelatan PON ke-21 Aceh Sumut sudah berlangsung, namun pembangunan sejumlah fasilitas di Sport Center Sumut belum selesai. Kita akan pantau situasi terkini di sana bersama jurnalis Kompas TV Dedi Tarigan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat pagi, Dedi. Bagaimana kondisi terkini di Deli Serdang, khususnya di area Sport Center-nya? Ya, terima kasih Andre. Selamat siang saudara. Saat ini saya ada di Sport Center Sumatera Utara yang merupakan venue dari pelaksanaan PON yang ke-21 di Aceh Sumatera Utara. Saat ini pemerintah terutama panitia berupaya untuk terus mengerjakan
bagian dari infrastruktur yang kemarin belum selesai, terutama menjelang penutupan nantinya. Saat ini proses perbaikan terutama jalan yang ada di bagian depan venue, terutama sport center, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan. Seperti yang kita lihat, bahwasanya jalan menuju ke sport center saat ini, terutama yang ada di stadion utama, saat ini masih proses pengerjaan. Dari pantauan di lapangan, yang saya lihat adalah sebagian dari jalan yang masih dikerjakan, semuanya masih berproses dalam pengerasan tanah. Namun sebagian juga sudah diaspal. Di samping itu juga beberapa drainase yang ada di stadion utama juga saat ini masih proses pekerjaan. Andre. Jadi kita tahu bahwa PON ke-21 Sumut ini, Aceh Sumut, akan berakhir di tanggal 20 September esok. Sementara pengerjaan jalan menuju ke area Sport Center itu masih terus dikerjakan, masih terus diselesaikan. Apa yang menjadi fokus dalam pengerjaan di hari ini? Ya Andre, saat ini dari yang saya pantau di lapangan adalah pengerjaan lebih difokuskan kepada bagian depan Sport Center, terutama bagian stadion utama. Seperti yang direncanakan bahwasanya stadion utama yang ada di Sport Center ini disiapkan untuk pelaksanaan penutupan. Dari pantauan di lapangan yang saya saksikan adalah beberapa jalan masih dikerjakan oleh alat-alat berat, kemudian proses untuk yang paling penting adalah tempat parkiran. Dan untuk saat ini memang bagian dalam gedung masih terus dikerjakan secara finishing, Andre. Nah, berarti apakah nanti sampai di akhir tanggal 20 September penutupan itu jalanannya, fasilitasnya apakah selesai atau seperti apa? Ya Andre, dari informasi yang kami dapat dari rapat koordinasi tadi malam, pemerintah dan juga panitia bertekad bahwasanya pelaksanaan penutupan PON akan tetap dilaksanakan di stadion utama yang ada di Sport Center Deli Serdang. Namun untuk proses pengerjaannya, mereka terutama panitia akan melakukan uji coba yang direncanakan tanggal 16. Dari pengerjaan ini bisa kita lihat bahwasanya apakah pelaksanaan pengerasan jalan terutama menuju stadion utama, kemudian tempat parkiran, kemudian fasilitas yang ada di stadion itu sudah mumpuni, nanti akan dilihat evaluasinya pada tanggal 16 nanti, Andre. Oke, baik. Berarti nanti akan ada simulasi bagaimana cara masyarakat ataupun atlet yang akan melakukan penutupan PON ini melewati jalur yang sedang dikerjakan. Semoga bisa cepat selesai. Baik, terima kasih. Kami akan terus pantau dan saat bertugas kembali di Tarigan, melaporkan langsung dari Deli Serdang. Kita ke informasi lainnya, saudara. Konsumsi untuk atlet yang berlaga di PON 21 Aceh Sumut menjadi sorotan atlet dan juga ofisial. Walaupun sudah lebih baik, namun mereka berpandangan konsumsi yang diberikan hingga saat ini masih belum layak sesuai untuk kebutuhan mereka. Tak hanya sejumlah venue yang belum siap digunakan, beberapa atlet PON juga mengeluhkan konsumsi yang disediakan panitia yang dianggap kurang layak. Para atlet mengeluhkan konsumsi yang disediakan kurang layak dan tidak memenuhi nilai kalori. Tak hanya itu, beberapa penyedia konsumsi diantaranya juga terlambat untuk didistribusikan. Ya kadang lauknya itu bisa kadang hambar, kadang basi, kadang keras. Nasinya juga sama, kadang kayak belum matang juga. Setelah ada protes ini, kuliner makannya seperti apa? Ya sekarang udah agak mendingan, udah lumayan layak lah. Sementara itu Ketua Bidang Konsumsi PB PON Aceh Dias Fukron mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi dan memastikan selanjutnya menu yang disajikan layak dan tak ada lagi keterlambatan distribusi konsumsi. Jadi karena fokus mereka waktu datang kembali adalah untuk mengikuti acara open ceremony, sehingga berimbas kepada pelayanan konsumsi kita. Jadi seolah kalayak ramai melihat bahwa kita tidak melayani makanan para atlet. Oleh karena itu mungkin ada beberapa atlet yang memang saat itu belum mempunyai hak untuk dapat pelayanan konsumsi.
Sementara itu, Menpora Dito Aritejo merespons keluhan sejumlah atlet terkait konsumsi yang diberikan di PON ke-21 ini. Selain kualitas makanan, pemberian konsumsi kepada atlet pun sering melewati jam makan. Menpora menyampaikan seluruh makanan yang diberikan kepada atlet sudah dievaluasi. Laporan pertama yang di Aceh. Yang di Aceh setelah malam hari evaluasi, besokannya langsung ditemukan solusi-solusi dan juga langkah cepat di mana laporan kami hari ini dan bukti faktualnya makanan sudah baik. Begitu juga di Sumatera Utara, saya sudah melihat laporan langsungnya seluruh CDM dari kontingen seluruh provinsi sudah mengatakan bahwa makanannya meningkat dan juga baik. Jadi memang harus kita akui ini memberikan makan dengan jumlah yang sangat besar, itu bukan hal yang mudah. Oke, baiklah kita beralih ke informasi selanjutnya di mana prestasi atlet di PON ke-21 ini kontingen basket 5-5 Jakarta atau 5x5 Jakarta berhasil menambah 2 medali emas di PON 21 2024. Berkat dukungan dan kerja tim, Jakarta optimis untuk meraih kembali suksesan di cabur basket 3-on-3 mendatang. Cabang olahraga basket Jakarta mencatat sejarah baru usai berhasil menambah 2 medali emas pada nomor pertandingan bola basket 5x5 putra dan putri. Dalam pertandingan PON 21 Aceh Sumut 2024 di Gor Harapan Bangsa Provinsi Banda Aceh Selasa lalu. Keduanya berhasil mempersembahkan medali emas untuk Jakarta usai mengalahkan tim basket Jawa Timur dengan skor 77-56 untuk tim basket putri dan 72-57 untuk tim basket putra. Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Jakarta, Lexindo Hakim mengaku bersyukur atas kesuksesan Jakarta mengawinkan emas tim basket putra-putri PON 21 kali ini. Bersyukur dan alhamdulillah tim basket Jakarta khususnya yang 5 putri dan putra yang kebetulan berlaga duluan sebelum 3x3 di minggu depan kemarin berhasilkan kawin gelar emas untuk Jakarta. Ya buat kami tentunya ini jawaban dari kerja keras anak-anak, kerja keras seluruh atlet, ofisial dan tim kepelatihan, kerja sama seluruh pihak dan kerja bersama kita semua sehingga ini adalah hasil dari semua jeripayah teman-teman mendapatkan emas ini ya sudah sangat layak seperti investasi kemenangan ini sudah berlangsung lama selama Pelatda 2 tahun ini ya hasil jeripayah mereka perlu doa orang tua segala macam berbuah ketika pertandingan final kemarin. Lexindo juga berharap para atlet basket 3x3 Jakarta juga dapat mengikuti kesuksesan dari tim basket 5x5. Sebab selain untuk memenangkan pertandingan, para atlet Jakarta juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para atlet di Indonesia. Yulia Kezia, Roganda, Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Usai jeda kami akan kembali dengan perbincangan menarik seputar bahan denim atau jeans dengan komunitas pencinta denim. Dan juga ada tips bagaimana merawat jeans. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia.